bantuan. Saya kasih saja. Mari saja pelan-pelan. Oke, sini kenal ibu toh? Kenal. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang tahu ini hari kita mau belajar tentang apa? Coba. Eksposisi. Oke, ini dapat tepuk tangan. Tentang teks eksposisi. Baca toh? Bisa. Siapa yang tahu teks eksposisi itu apa? Coba, siapa yang tahu? Oke, tidak ada yang tahu tentang teks eksposisi. Teks eksposisi ini adalah jenis teks yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, atau gagasan tentang suatu topik. Informasi. Oke. Gagasan tentang suatu topik. Oke. Teks eksposisi ini sering digunakan untuk menjelaskan suatu topik agar pembaca dapat memahami isi dengan baik. Teks eksposisi ini merupakan jenis teks yang dibuat berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Tidak sembarang buat, jadi dia benar-benar terjadi. Teks eksposisi ini biasanya membahas tentang isu-isu yang dekat di masyarakat seperti isu pendidikan, ada dari pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan lain-lain. Jadi ada di sekitaran kita seperti di sekolah juga. Teks ini dapat membantu kita atau masyarakat untuk memiliki sudut pandang yang lebih luas terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Itu pengertian dari teks eksposisi. Tidak sudah tahu juga pengertian tidak apa? Informasi pengetahuan yang biasa tentang suatu topik. Beri tangan. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu tentang struktur teks eksposisi. Siapa yang tahu apa yang termasuk dalam struktur teks eksposisi? Apa saja yang termasuk dalam struktur teks eksposisi? Yang termasuk dalam struktur teks eksposisi yang pertama itu ada judul, yang kedua itu ada pernyataan pendapat atau tesis, yang ketiga itu ada argumentasi, yang keempat itu ada penegasan ulang. Oke, coba ulangi. Judul, pernyataan pendapat atau tesis, ada
yang membuka teks eksposisi yang memunculkan isu topik yang akan dibahas. Lewat judul membantu kita pembaca memahami apa yang akan ia baca serta arah tujuan dari teks tersebut. Jadi sebelum membuat teks eksposisi kita harus menentukan judulnya dulu. Yang kedua itu ada pernyataan pendapat atau tesis, di mana tesis ini memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, pokok masalah, gagasan utama hingga pandangan secara umum terkait topik yang akan dibahas di dalam teks tersebut. Yang ketiga ada argumentasi, di mana setelah tesis itu ada argumen. Argumen mengenalkan suatu isu atau masalah, maka dilanjutkan dengan rangkaian argumen. Bagian ini dapat disebut juga sebagai pendapat berupa alasan yang logis atau pernyataan dari narasumber. Di bagian ini kita akan melihat bagaimana pendapat dari ahli atau masyarakat yang dapat mendukung isu pada teks eksposisi yang sedang dibahas. Yang terakhir ada penegasan ulang, di mana penegasan ulang itu ditulis setelah menyampaikan isu atau masalah, kemudian diselesaikan kembali penjelasan dengan garis besar yang sama pada bagian akhir. Jadi bagian ini mirip dengan simpulan, yang berarti berisi rangkuman dari isi teks tersebut. Simpulan dari semua yang ada dalam teks eksposisi itu. Yang ketiga kita masuk pada tujuan dari teks eksposisi. Jadi siapa yang tahu tujuan teks eksposisi itu apa saja? Oke, di sini tujuan teks eksposisi itu memberitahukan dengan jelas kepada pembaca atau penyimak sehingga tidak terjadi perbedaan penerimaan atau setidaknya perbedaan penerimaan informasi yang ada. Jadi kita memberitahu kepada pembaca atau penyimak sehingga tidak terjadi perbedaan dalam teks tersebut. Jadi sama. Yang kedua itu adalah membuat pembaca tertarik untuk terus membaca karangan tersebut. Kita akan membuat teks itu menarik supaya pembaca lebih tertarik, supaya lebih senang membaca begitu. Yang ketiga itu ada memaparkan atau menjelaskan informasi tertentu dengan harapan menambah pengetahuan yang pembaca miliki. Mereka menjelaskan informasi yang penting supaya kita bisa lebih tahu tentang teks tersebut. Sudah terdengar. Yang keempat kita masuk dalam ciri-ciri sebagai teks eksposisi. Yang pertama itu menjelaskan berbagai informasi tentang pengetahuan. Yang kedua itu gaya informasinya bersifat mengajak. Yang ketiga, penyampaiannya lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Yang keempat itu tidak memihak, artinya tidak memaksa kemauan penulis terhadap pembaca. Yang kelima, berisi rangkaian informasi yang bersifat objektif dan netral. Yang keenam, fakta dipakai sebagai alat kontribusi atau pendukung argumentasi. Itu ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri dari teks eksposisi itu disajikan secara singkat, padat, dan akurat, berisi tentang fakta-fakta yang memperkuat argumen. Gaya informasinya bersifat mengajak, tidak memihak, artinya tidak memaksa kemauan penulis terhadap pembaca. Sudah paham? Sudah. Oke. Jadi siapa yang tahu contoh dari teks eksposisi yang ada di kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu?
coba kalian buatkan. Itu seperti iklan. Kalian tahu iklan? Tahu. Seperti apa? Itu seperti yang kita nonton di TV, jadi iklan-iklan. Ya, itu poster. Kalian tahu poster? Tahu. Seperti apa? Itu yang di belakang itu. Coba kalian buatkan salah satu poster. Seperti kata-kata motivasi yang singkat, padat, dan jelas. Berapa pulpen? Tulis, coba di preset. Sudah? Sudah. Coba. Satu orang coba yang sudah maju tulis di papan supaya teman-teman lihat. Oke, baik. Sekarang
contoh dari teks eksposisi seperti slogan itu seperti ini. Nah, tadi adalah materi tentang teks eksposisi. Jadi tadi apa? Pengertiannya apa? Coba ulang. Menurut saya teks eksposisi adalah informasi, pengetahuan, dan gagasan tentang suatu topik. Oke, pintar. Nah, sekarang jadi teks eksposisi itu adalah informasi atau pengetahuan tentang suatu topik yang dibuat itu berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi, yang nyata. Oke, selesailah materi kita pada hari ini. Sebelum kita pulang sekolah, ibu mau satu orang pimpin doa pulang. Sama, yang berangkat lah bisa. Gitu. Itu sama. Edgar. Oke, Edgar maju. Berani semuanya. Hebat hebat. Kita doa. Ya. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi.